warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, NPM 17640034 dari kelas reguler siang Banjarmasin. Dosen pembimbing Pak Adi Surya STMT. Mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Proyek dengan judul Konsep Perencanaan Irigasi. Pengertian irigasi. Irigasi, usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Tujuan irigasi. Tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk menyediakan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Manfaat irigasi. 1. Untuk membasahi tanah, yaitu pembasahan tanah pada daerah yang curah hujannya kurang dari atau tidak menentu. 2. Untuk mengatur pembasahan tanah, agar daerah pertanian dapat diairi sepanjang waktu, pada saat dibutuhkan, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. 3. Untuk menyuburkan tanah, dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat hara penyubur tanaman pada daerah pertanian tersebut sehingga tanah menjadi subur. 4. Untuk kolmates, yaitu meningkatkan tanah yang rendah rawa dengan mendapatkan lumpur yang dikandung oleh air irigasi. 5. Untuk pengelontaran air. 6. Pada daerah dingin dengan mengalirkan air yang suhunya lebih tinggi dan pada tanah sehingga dimungkinkan untuk mengadakan proses pertanian dan musim tersebut. Kelebihan irigasi. 1. Mengatasi kekurangan pangan. 2. Meningkatkan produksi dan nilai jual hasil tanaman. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Pembangkit tenaga listrik. 5. Transportasi air atau inland navigation. 6. Efek terhadap kesehatan. 7. Suplai air baku. 8. Peningkatan komunikasi atau transportasi. Perencanaan jaringan irigasi. Prinsip teknik irigasi pemisahan. 1. Jaringan saluran pembawa atau irigasi. 2. Jaringan saluran pembuang. 1. Saluran pembawa irigasi mengalirkan air dari sumber air sampai ke lahan sawah. 2. Saluran pembuang mengalirkan kelebihan air dari sawah ke selokan, pembuang atau sungai yang selanjutnya dan berakhir di laut. Tahap-tahap perencanaan irigasi yaitu pembuatan 1. Peta layout jaringan irigasi atau tata letak atau saluran pembawa dan saluran pembuang daerah yang tidak bisa diairi, kampung, jalan raya, jalan KA, batas petak. 2. Peta petak luasan 50-100 hektar. 3. Penghitungan neraca air. 4. Perencanaan saluran irigasi atau pembawa dan pembuang. 5. Profil atau potongan memanjang saluran atau menentukan elevasi permukaan air. 6. Profil atau potongan melintang saluran atau mengetahui galian dan timbunan. Pembangunan jaringan irigasi. Tujuan pemerintah dan pembangunan jaringan irigasi. 1. Pembukaan daerah persawahan baru. 2. Peningkatan produksi pangan. 3. Pemanfaatan air untuk sungai untuk keperluan lainnya seperti air minum, PLTA, industri. Langkah-langkah perencanaan jaringan irigasi. Penarikan trace saluran diusahakan. Dalam perencanaan saluran diperlukan peta topografi berskala 1 dan 1. Kemiringan medan harus tergambar jelas. Menentukan elevasi muka air saluran. Muka air rencana sama atau di bawah elevasi tanah. Hal ini untuk menghindari pencurian air atau penyadapan liar dan menghemat biaya. Elevasi muka air harus cukup tinggi agar dapat mengairi sawah-sawah yang paling tinggi pada petak-petak tersier. Letak bangunan sadap. Batas-batas petak tersier ditetapkan berdasarkan peta topografi skala 1 dengan luas rata-rata 50-100 hektar. Kemudian ditentukan lokasi bangunan sadap sedemikian rupa sehingga mampu mengaliri petak tersier. Data-data topografi yang diperlukan atau harus dibuat adalah 1. Peta topografi dengan garis-garis ketinggian dan tata letak jaringan irigasi dengan skala 1:25.000 dan 1:5.000. 2. Petak situasi trace saluran berskala 1:2000 dengan garis-garis ketinggian pada interval 0,5 untuk daerah datar dan 1,0 untuk daerah berbukit-bukit. 3. Profil memanjang pada skala horizontal 1:2000 dan skala vertikal 1:200 atau skala 1:100 untuk saluran berkapasitas kecil bila mana diperlukan. 4. Potongan melintang pada skala horizontal dan vertikal 1:200 atau skala 1:100 untuk saluran berkapasitas kecil dengan interval 50 untuk bagian lurus dan interval 25 pada bagian tikungan. 5.
Peta lokasi titik tetap atau backmatch, termasuk deskripsi backmatch. Menentukan kemiringan saluran di lapangan. Kemiringan saluran mengikuti kemiringan medan pada peta topografi atau kontur. Cara terbaik adalah memplot elevasi pada titik potong trace saluran dengan garis kontur. Kesimpulan 1. Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. 2. Saluran pembawa irigasi untuk mengalirkan air dari sumber air sampai ke lahan sawah. 3. Saluran pembuang untuk mengalirkan kelebihan air dari sawah ke selokan, pembuang atau sungai yang selanjutnya dan berakhir di laut. 4. Kemiringan medan harus tergambar jelas, menentukan elevasi muka air saluran. Muka air rencana sama atau di bawah elevasi bawah tanah, menghindari pencurian dan atau penyadapan liar. 5. Letak pembangunan sadap. Batas-batas petak tersier ditetapkan berdasarkan peta topografi skala 1 dengan luas rata-rata 50-100 hektar. Video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.